Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulistyo Adi, mahasiswa dari UIN Raden Mas Said Surakarta, Fakultas Syariah dengan jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Dengan NIM terakhir 195, video pembelajaran ini dibuat guna memenuhi tugas mata kuliah ilmu perbankan yang diampu oleh dosen Haq Muhammad Hamka Habibi SEMA. Baik, selamat datang di video pembelajaran ini tentang peran masyarakat dalam ekonomi Islam. Dalam Islam, ekonomi bukan hanya tentang individu dan pemerintah, tetapi juga melibatkan masyarakat secara keseluruhan. Mari kita jelajahi peran masyarakat dalam menjalankan ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Sebelum kita membahas peran masyarakat, mari kita memahami prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam. Ekonomi Islam didasarkan pada prinsip-prinsip Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Salah satu prinsip utama adalah ekonomi Islam adalah konsep kepemilikan yang adil dan distribusi yang merata. Islam juga mendorong perdagangan yang adil, menghindari riba atau bunga, dan melarang praktik-praktik yang merugikan masyarakat. Sekarang, mari kita bahas peran masyarakat dalam ekonomi Islam. Yang pertama yaitu partisipasi aktif. Masyarakat dalam ekonomi Islam diharapkan untuk terlibat secara aktif dalam kegiatan ekonomi. Ini mencakup mencari nafkah yang halal, berdagang dengan kejujuran, serta berinvestasi dan mengembangkan usaha yang memberikan manfaat bagi masyarakat secara luas. Dengan berpartisipasi aktif, masyarakat dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan bersama. Kemudian yang kedua yaitu saling menolong. Masyarakat dalam ekonomi Islam diharapkan untuk saling membantu dan berbagi. Prinsip keadilan sosial dan solidaritas sosial sangat penting dalam Islam. Masyarakat diharapkan untuk membantu mereka yang kurang mampu dan memperhatikan kesejahteraan umum. Ini dapat dilakukan melalui zakat, sedekah, praktek, dan yang lainnya yang membantu mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi. Kemudian yang ketiga yaitu tanggung jawab sosial. Masyarakat dalam ekonomi Islam memiliki tanggung jawab sosial untuk memastikan bahwa kegiatan ekonomi mereka dilakukan dengan cara yang benar dan tidak merugikan orang lain. Hal ini mencakup berperilaku etis dalam bisnis, mematuhi peraturan dan hukum yang berlaku, serta menghindari praktik korupsi dan penipuan. Tanggung jawab sosial juga melibatkan kepedulian terhadap lingkungan dan berusaha meminimalisir dampak negatif terhadap alam. Dalam ekonomi Islam, peran masyarakat sangat penting. Masyarakat diharapkan untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi, saling menolong dalam rangka menciptakan keadilan sosial, dan memikul tanggung jawab sosial untuk menjaga integritas dan keseimbangan ekonomi dengan menjalankan peran mereka dengan benar. Kemudian slide yang selanjutnya yaitu tentang peran masyarakat dalam pengembangan industri syariah. Industri syariah merupakan sektor ekonomi yang berlandaskan prinsip-prinsip Islam dengan fokus pada keadilan, transparansi, dan ketentuan hukum yang sesuai dengan syariat Islam. Mari kita jelajahi peran masyarakat dalam memajukan industri syariah. Sebelum kita membahas peran masyarakat, mari kita memahami konsep dasar industri syariah. Industri syariah melibatkan berbagai sektor ekonomi seperti perbankan, asuransi, investasi, pasar modal, dan perdagangan halal. Prinsip dasar ekonomi industri syariah mencakup larangan riba atau bunga, gharar, ketidakpastian atau yang berlebihan, masyir atau spekulasi yang berlebihan, dan produk atau layanan yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Peran masyarakat dalam pengembangan industri syariah. Sekarang mari kita bahas peran masyarakat dalam pengembangan
industri syariah. Yang pertama yaitu pemerintahan dan konsumsi produk syariah. Peran utama masyarakat dalam pengembangan industri syariah adalah dengan menciptakan permintaan dan menjadi konsumen aktif produk dan layanan syariah. Dengan memilih dan menggunakan produk syariah, masyarakat memberikan kedukungan kepada industri syariah dan mendorong pertumbuhan sektor ini. Kesadaran dan keinginan masyarakat untuk mengadopsi gaya hidup yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam adalah kunci penting dalam mendorong perkembangan industri syariah. Kemudian yang kedua yaitu kewirausahaan syariah. Masyarakat juga memiliki peran dalam menjadi pengusaha dan pelaku usaha di sektor industri syariah. Dengan membangun usaha yang sesuai dengan prinsip syariah, seperti mengembangkan perusahaan yang beroperasi tanpa riba atau memproduksi produk halal, mereka berkontribusi pada pertumbuhan industri syariah. Kewirausahaan syariah mencakup pembukaan bank syariah, perusahaan asuransi syariah, bisnis halal, dan usaha investasi yang sesuai dengan prinsip syariah. Kemudian yang ketiga yaitu pendidikan dan kesadaran. Masyarakat memiliki peran penting dalam meningkatkan pendidikan dan kesadaran seputar industri syariah melalui pemberdayaan pendidikan dan informasi yang tepat. Masyarakat dapat memahami prinsip-prinsip syariah dan manfaat dari menggunakan produk dan layanan syariah. Masyarakat juga bisa menjadi duta atau advokat industri, produk dan layanan syariah. Masyarakat juga dapat menjadi duta atau advokat industri syariah, mempromosikan nilai-nilai dan keunggulan ekonomi syariah kepada orang lain. Kemudian yang keempat yaitu pengawasan dan tanggung jawab sosial. Masyarakat memiliki tanggung jawab untuk melakukan pengawasan terhadap industri syariah. Hal ini mencakup memastikan bahwa lembaga keuangan syariah dan perusahaan. Yang selanjutnya adalah tentang peran masyarakat dalam zakat, infak, sedekah, dan wakaf atau yang disingkat dengan ZISWAF. Sebelum kita membahas peran masyarakat, mari kita memahami konsep dasar dari ZISWAF. ZISWAF adalah konsep filantropi dalam Islam yang melibatkan berbagai bentuk sumbangan dan donasi untuk kepentingan sosial, ekonomi, dan keagamaan umat. Zakat, infak, sedekah, dan wakaf merupakan bagian penting dari ZISWAF. Zakat adalah kewajiban berbagi harta bagi umat Islam yang memiliki kelebihan. Infak adalah sumbangan sukarela, sedekah adalah donasi yang diberikan secara sukarela, dan wakaf adalah sumbangan harta yang diberikan untuk kepentingan umat. Sekarang mari kita bahas peran masyarakat dalam ZISWAF. Yang pertama yaitu kewajiban dan kepatuhan zakat. Masyarakat memiliki peran dalam melaksanakan kewajiban zakat. Dengan membayar zakat, masyarakat membantu mengurangi kesenjangan sosial dan memperkuat jaring penanganan sosial bagi mereka yang membutuhkan. Masyarakat juga diharapkan untuk memastikan zakat yang mereka bayarkan dikelola dengan baik dan disalurkan kepada yang berhak menerimanya. Kemudian yang kedua yaitu sumbangan infak dan sedekah. Salah satu masyarakat selain zakat, masyarakat juga memiliki peran dalam memberikan sumbangan infak dan sedekah secara sukarela. Infak dan sedekah digunakan untuk mendukung berbagai program sosial, pendidikan, kesehatan, dan pembangunan umat secara umum. Masyarakat diharapkan untuk meningkatkan kesadaran dan kemampuan mereka dalam memberikan sumbangan ini untuk membantu meningkatkan kesejahteraan dan memajukan masyarakat. Kemudian yang ketiga yaitu partisipasi dalam wakaf. Masyarakat juga diharapkan untuk berperan dalam mengembangkan wakaf, yaitu sumbangan harta yang diberikan secara permanen untuk kepentingan umat. Masyarakat dapat mendonasikan harta mereka untuk memberikan wakaf tanah, bangunan, atau aset produktif lainnya yang dapat memberikan
manfaat jangka panjang bagi masyarakat. Kemudian yang keempat yaitu pendidikan dan kesadaran siswa. Masyarakat memiliki peran penting dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran tentang sifat melalui pendidikan dan informasi yang tepat. Kemudian slide yang selanjutnya adalah peran masyarakat pada sektor pendidikan ekonomi keuangan syariah. Pendidikan menjadi landasan yang penting dalam pengembangan pemahaman dan keahlian di bidang ekonomi keuangan syariah. Mari kita jelajahi peran masyarakat dalam sektor pendidikan ini, yaitu pentingnya pendidikan ekonomi Islam, yaitu pentingnya pendidikan ekonomi keuangan syariah. Sebelum kita membahas peran masyarakat, mari kita pahami pentingnya pendidikan ekonomi keuangan syariah. Pendidikan di bidang ini membekali individu dengan pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip ekonomi Islam dan keuangan syariah. Hal ini membantu masyarakat untuk mengambil keputusan yang lebih bijaksana dalam mengelola keuangan mereka, berinvestasi dengan akuntabilitas, partisipasi dalam industri keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Peran masyarakat dalam pendidikan ekonomi keuangan syariah. Sekarang mari kita bahas peran masyarakat dalam pendidikan ekonomi keuangan syariah. Yang pertama yaitu permintaan dan dukungan terhadap pendidikan syariah. Masyarakat memiliki peran penting dalam menciptakan permintaan dan memberikan dukungan terhadap pendidikan ekonomi keuangan syariah. Masyarakat dapat mengadvokasi dan mendorong lembaga pendidikan untuk menyediakan program dan kurikulum yang mencakup aspek ekonomi dan keuangan syariah. Dukungan masyarakat dalam bentuk partisipasi aktif dan keinginan untuk belajar dan mengembangkan diri dalam bidang ini juga sangat penting. Kemudian yang kedua yaitu pemberdayaan melalui pelatihan dan kursus. Masyarakat dapat berperan dalam memberdayakan sesama melalui penyelenggaraan pelatih dan kursus terkait ekonomi keuangan syariah. Dalam skala komunitas atau organisasi sosial, masyarakat dapat mengadakan kegiatan pelatihan seminar atau lokakarya yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang konsep dan praktek ekonomi keuangan syariah. Ini akan membantu anggota masyarakat untuk mengembangkan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan dalam mengelola keuangan dengan prinsip syariah. Kemudian yang ketiga yaitu berperan sebagai pendidik dan pengajar. Masyarakat yang memiliki pemahaman dan keahlian di bidang ekonomi keuangan syariah dapat berperan sebagai pendidik dan pengajar. Mereka dapat membagikan pengetahuan dan pengalaman mereka kepada masyarakat melalui forum-forum pendidikan, kelas-kelas atau program mentoring. Dengan berbagi pengetahuan ini, masyarakat dapat saling memberdayakan satu sama lain dalam mengadopsi dan menerapkan prinsip-prinsip ekonomi keuangan syariah dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang keempat yaitu kolaborasi dengan lembaga pendidikan dan keuangan syariah. Masyarakat dapat bekerja sama dengan lembaga pendidikan dan keuangan syariah untuk menciptakan program yang lebih baik dan relevan dalam bidang ekonomi. Dapat meliputi penyediaan beasiswa, magang atau program mentoring bagi siswa dan mahasiswa yang tertarik dalam bidang ini. Dengan bekerja sama, masyarakat dapat memperkuat jaringan pendidikan dan keuangan syariah serta memperluas aksesibilitas dan kualitas pendidikan di bidang ini. Kemudian slide yang selanjutnya yaitu tentang peran masyarakat bagi pembangunan ekonomi Islam yang berkelanjutan. Pembangunan ekonomi Islam yang berkelanjutan mencakup aspek-aspek seperti pertumbuhan ekonomi yang inklusif, lingkungan yang berkelanjutan, dan keadilan sosial. Mari kita jelajahi peran masyarakat dalam mewujudkan pembangunan ekonomi Islam yang berkelanjutan. Sebelum itu, kita membahas peran masyarakat. Mari kita pahami konsep dasar pembangunan ekonomi Islam yang berkelanjutan. Pembangunan ekonomi Islam yang berkelanjutan mengacu pada upaya untuk mencapai keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, distribusi yang adil, lingkungan yang lestari, dan nilai-nilai moral dan etika Islam.
Hal ini melibatkan penerapan prinsip-prinsip syariah seperti keadilan, keberlanjutan, dan tanggung jawab sosial. Kemudian sekarang mari kita bahas peran masyarakat dalam pembangunan ekonomi Islam yang berkelanjutan. Yang pertama yaitu kesadaran dan edukasi. Masyarakat memiliki peran penting dalam meningkatkan kesadaran dan pemahaman akan prinsip-prinsip ekonomi Islam yang berkelanjutan. Dengan memiliki pengetahuan yang baik dengan prinsip-prinsip ini, masyarakat dapat mengambil keputusan yang bijak dalam aspek-aspek kehidupan ekonomi mereka. Melalui pendidikan dan edukasi yang tepat, masyarakat dapat memahami pentingnya menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, distribusi yang adil, dan perlindungan lingkungan. Kemudian yang kedua yaitu partisipasi dalam ekonomi sosial dan koperasi. Masyarakat dapat berperan dalam membangun dan mendukung ekonomi sosial dan koperasi yang berlandaskan prinsip-prinsip Islam. Masyarakat dapat berpartisipasi dalam koperasi syariah, usaha mikro dan kecil, atau proyek-proyek ekonomi berbasis masyarakat. Ini akan membantu meningkatkan ketertiban masyarakat dalam pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, sambil mendorong inklusivitas dan keadilan sosial. Kemudian yang ketiga yaitu pengembangan usaha yang berkelanjutan. Masyarakat juga dapat berperan dalam mengembangkan usaha yang berkelanjutan dari segi sosial, ekonomi, dan lingkungan. Hal ini melibatkan penerapan praktik bisnis yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam seperti mengurangi limbah, menggunakan energi terbarukan, dan memperhatikan kesejahteraan karyawan. Masyarakat dapat menjadi pelaku usaha yang berkomitmen terhadap pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dengan mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan bisnis mereka. Kemudian yang keempat yaitu keuangan yang berkelanjutan atau keuangan berkelanjutan. Masyarakat juga dapat berperan dalam mendukung dan menggunakan produk dan layanan keuangan yang berkelanjutan. Menurut prinsip-prinsip syariah, masyarakat dapat mengembangkan kesadaran akan pentingnya berinvestasi dalam instrumen keuangan syariah yang memberikan manfaat jangka panjang dan tidak merugikan lingkungan serta masyarakat. Masyarakat juga dapat mendukung lembaga keuangan syariah dan memanfaatkan fasilitas pembiayaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam yang berkelanjutan. Dalam upaya mencapai pembangunan ekonomi Islam yang berkelanjutan, peran masyarakat sangatlah penting. Kesadaran, edukasi, partisipasi dalam ekonomi sosial dan koperasi, pengembangan usaha yang berkelanjutan, dan penggunaan keuangan yang berkelanjutan adalah beberapa aspek yang harus diperhatikan oleh masyarakat. Melalui kolaborasi dan upaya bersama, masyarakat dapat memainkan peran aktif dalam menciptakan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan berdasarkan nilai-nilai Islam. Sekian video pembelajaran yang dapat saya sampaikan. Jika ada salahnya, saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.